Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, apa kabar hari ini? Luar biasa, boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita saudara. Puji Tuhan. Kita boleh bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Boleh berikan salam dulu kiri kanan. Bapak Ibu Saudara kasih tahu bahwa Tuhan kita ajaib. Puji Tuhan. Tuhan kita ajaib. Puji Tuhan, mari. Kita akan memulaikan ibadah kita. Tundukkan kepala saudara, kita akan berdoa. Segala puji dan syukur kami kembalikan kepada Tuhan Yesus Kristus buat hari ini. Kami bersyukur, kami berterima kasih buat sepanjang malam ini. Tuhan sudah jaga kami, Tuhan sudah pelihara kami. Sehingga pagi hari ini oleh karena kemurahan-Mu sajalah kami boleh dibangunkan dengan tubuh yang sehat. Kami boleh melihat keluarga kami, suami kami, istri kami, anak-anak kami, bahkan orang tua kami, melihat mereka dalam keadaan sehat, kuat. Kami bersyukur bahwa kebaikan Tuhan terus menjadi bagian kami. Terima kasih Tuhan, sebab itu pagi hari ini Tuhan kami menyerahkan seluruh rangkaian ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Semua kami yang terlibat dalam setiap pelayanan berkati urapi, baik kami sebagai musisi, bahkan singer, bahkan WL, bahkan semua kami yang ambil bagian dalam pelayanan. Hamba-Mu yang dipersiapkan untuk melayani firman Tuhan berkati urapi. Biarlah setiap kami yang hadir hari ini kami diberkati oleh firman Tuhan. Dan kami bersyukur buat firman Tuhan yang akan kami dengar hari ini. Kami serahkan seluruh ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Dari awal sampai pada akhirnya. Biarlah ibadah ini jadi nama Tuhan dipermuliakan. Demi nama Yesus kita yang percaya katakan bersama-sama. Amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita saudara. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan, ambil tempat duduk yang terbaik dan kita sembah Tuhan. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan Yesus. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk sekali lagi. Oh Yesus, Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Sekali lagi,
Kami masuk hadirat-Mu, masuk hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Mari rasakan, ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan Yesus, Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Panggil Yesus, Yesus, oh ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidup yang hanya untuk menyembah-Mu. Jemaat Tuhan katakan, Yesus. Sekali lagi katakan, sekali lagi katakan, mari panggil Dia Yesus. Ku sembah Kau di hadapan-Mu. Oh, dalam hidup. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita, saudara. Yesus, Yesus, kami sembah, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, panggil Yesus. Oh Yesus, sembah Dia, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu Tuhan. Oh, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Keinginan kami, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Sekali lagi, keinginan kami Tuhan, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita, saudara. Haleluya. Oh, yeah, haleluya.
Mari kita masing-masing bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Mari angkat suaramu, kita bermazmur, kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kerinduan kami menyembah-Mu. Haleluya. Muliakanlah Dia, hai jiwaku. Jesus, Jesus, haleluya. Glory bagi nama-Mu Tuhan. Kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Oh, Jesus, Jesus, kami sembah Engkau. Sekalipun kami tidak mengucap apa-apa, tapi Tuhan selalu memberkati kami. Itulah kedudukan-Mu sebagai ayah dan bapa kami. Terima kasih untuk berkat kehidupan kami sehat bersama keluarga, ekonomi yang dicukupkan lewat usaha dan Tuhan memberkatinya. Terima kasih untuk iman yang dibina di gereja ini. Dan sekarang saatnya Roh Kudus tuntun hamba-Mu, tuntun setiap pemikiran dan hati jemaat untuk mampu memahami firman-Mu. Terima kasih untuk gereja di tempat ini. Kami siap mendengarkan firman itu, karena doa ini kami alaskan di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk. Selamat siang, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Saudara, beberapa tahun yang lalu saya hadir di satu gereja dan yang menyampaikan firman saat itu Bapak Andi Panggabean. Beliau sudah almarhum, dia teman baik saya. Dan khotbah itu tidak pernah saya lupakan sampai sekarang. Dia berkhotbah tentang apa Pak Pengki? Dia cerita tentang malaikat Lucifer. Lucifer itu pakaiannya kayak lempengan-lempengan. Sayangnya saya lupa nyatet ayatnya, Bu. Sehingga setiap dia goyang, itu musik yang berbunyi. Cuma nengok gini, musik yang bunyi. Makanya dia malaikat yang sangat istimewa. Cuman sayangnya karena keangkuhan dia jatuh. Setiap manusia punya keistimewaan. Goyang pun dia sudah berdampak, saudara. Ngomong dia memberikan kontribusi. Dan Anda adalah ciptaan yang istimewa. Amin. Tolong hargai dirimu. Tolong hargai talentamu. Bahwa Tuhan menciptakan Anda secara luar biasa. Nah,
Saudara, ternyata Tuhan itu hobi musik. Setuju? Dan hari ini saya akan mengupas satu musik yang namanya jazz. Lupa, kita mau kebaktian atau musik? Ya dua-duanya. Apa hubungannya firman Tuhan, musik dan kehidupan? Itu yang paling sulit untuk saya sambung, saudara. Dan membutuhkan waktu yang lama sekali. Di sini siapa hobi musik jazz? Norak nggak ada, Tuhan Yesus. Siapa di sini hobi musik blues? Kalau gitu Anda bukan kelas saya. Ya. Kalau country pasti banyak, ya suka country kan? Berarti Anda belum mengerti musik. Saya nggak menghina, ya, tapi itulah tingkatan-tingkatan bermusik. Yang paling tinggi adalah klasik, tapi saya nggak terlalu suka karena nggak ngerti, Bu. Ya, jadi saya ingin membahas jazz, blues. Saudara, cuma repot juga Anda nggak suka jazz, jadi saya mau ngejelasin gimana. Jadi boy band jazz itu punya hal yang sangat istimewa. Ciri jazz yang pertama adalah improvisasi. Nggak ada rumus bakunya, dia ngimprov aja, Bu. Ya. Yang kedua, nadanya biasanya nggak umum. Rata-rata minor. Saudara perhatikan piano ya. Ada tuts hitam sama tuts putih. Kalau tuts hitam kita petik, nadanya minor. Tapi kalau tuts putih kita petik, nadanya mayor. Enak enggak? Kalau hitam aja kita mainin, kan enggak enak di kuping, Bu. Tapi kalau putih aja, itu menjadi sesuatu yang biasa. Tapi kenapa hitam mencampur putih bisa enak? Karena ada tangan yang terampil memainkannya. Anda enggak usah marah sama Tuhan. Tuhan, kok saya tutsnya hitam semua? Yang satu kok tutsnya putih. Dibutuhkan keterampilan. Belajar, berjuang. Jadikan hidup ini sebuah musik yang indah. Amin. Ya. Dan yang ketiga, pemain jazz itu tahu kapan berhenti, kapan ngisi, saudara. Jadi hidup ini harus tahu waktu, tahu menempatkan diri, kapan berhenti dan kapan bermain. Ular itu kalau bergerak gimana caranya, Bu? Ayo. Pertama, dia mengencangkan ototnya dan kemudian mengendorkan ototnya. Jadi hidup itu jangan kerja melulu gila, Bu. Harus ada rileksnya. Tapi hidup juga jangan rileks terus. Ntar gak punya duit, miskinlah kau. Ya. Jadi hidup itu kendor, kenceng, kendor gitu loh, enak ya. Ada waktunya saya rileks, ada waktunya saya bekerja. Jazz ini musik yang punya tataran tertentu. Gak semua orang suka. Tapi kalau Anda ngerti jazz, aduh, itu musik yang luar biasa ya. Dicoba untuk mengerti jazz. Saya tahu itu susah. Yang kedua, musik blues. Blues itu isinya teriakan-teriakan, Bu. Blues ini tercipta zaman perbudakan. Orang-orang kulit hitam itu menderita, berteriak minta tolong kepada Tuhan. Jadi nadanya musik blues itu selalu teriak-teriak. Tapi teriakannya enak, saudara. Iya. Ayo kita belajar. Hidup ini seperti musik. Yang ketiga, orkestra. Saya juga nggak berapa suka, tapi ada beberapa lagu yang enak. Ya, orkestra itu perlu seorang dirijen, pemimpin. Masing-masing harus dipandu dengan buku-buku di depannya, sekalipun mereka orang hebat. Artinya apa? Sekalipun Anda sudah pinter, sudah hebat, jangan pernah berhenti belajar. Oke?
saya setua ini selalu belajar. Belajar lewat orang lain, belajar lewat pengalaman, belajar lewat buku-buku. Dan ilmu itu tidak bisa dicuri orang. Orkestra itu mengutamakan sifat harmoni. Ya, gitar nggak boleh main terlalu kenceng, organ, drum, semuanya harus sama volume. Dalam sebuah keluarga nggak mudah menyamakan derap langkah. Bapak mau ke sana, ibu mau ke sini, anak-anak mau kemana. Gampang nggak? Nggak gampang. Dan musik itu bisa mempersatukan. Jadi hidup itu seperti musik. Pertanyaan terakhir. Siapa yang hobi musik dan suka dengar musik? Angkat tangan. Wih, yang lain kayak batu. Orang yang suka musik itu awet muda, Bu. Amin. Ya. Biar sudah tua gini mudanya boy band, Bu. Ya, benar. Ya, cuma ya sudahlah. Sekarang saya harus melayani dan bekerja. Kita bangkit berdiri. Adapun Musa, ia biasa mengembalakan kambing domba Jitro mertuanya, imam di Midian. Sekali ketika ia mengiring kambing domba, itu di seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapa tidak terbakar semak duri itu? Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa, dan ia menjawab, ya Allah. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Lalu ia berfirman, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Ya, lanjut cuplikan kedua. Lalu firman-Nya, bukankah aku menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku akan mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa ini keluar dari Mesir, maka aku akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Lalu Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka? 14, firman Allah kepada Musa, apa saudara? Aku huruf besar adalah aku huruf besar. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku yang telah mengutus aku kepadamu. Tinggal 2 ayat. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun. Amin. Silakan duduk. Tolong yuk ayat pertama. Saya uraikan cepat ya. Adapun Musa, ia biasa mengembalakan kambing domba, Jitro mertuanya imam di Midian. Saudara, Musa itu sebelum menjadi gembala domba, dia adalah pangeran, menteri pembangunan, dan menteri pertahanannya Mesir 40 tahun.
biasa hidup enak dikawal semuanya. Tapi satu hari dia membunuh karena rasa nasionalisme kepada bangsa Ibrani. Dia bunuh satu orang Mesir dan ketahuan. Akhirnya dia melarikan diri. Sekarang perhatikan, adapun Musa, ia biasa. Dari menteri langsung gembala kambing. Gampang, saudara? Kalau gembala kambing jadi menteri enak. Tapi kata biasa berarti tidak ada tekanan. Musa mengalami perubahan ekonomi, jabatan. Setiap orang tidak bisa lepas dari perubahan. Jadi berita pertama, Musa mampu beradaptasi dimanapun dia ditempatkan. Dulu penghasilan kami Pak 100 juta, sekarang tinggal 20 juta. Tapi masih hidup kan? Enggak mati kan? Ya sudah. Mau Anda mati tapi gajimu menjadi 200 juta. Ayo. Atau milih 20 juta tapi Anda hidup. Kan gitu cara mikirnya. Jadi penghasilan itu jangan mempengaruhi kondisi, emosi, pikiran, dan hatimu. Ya, memang ada pengaruhnya sedikit, tapi enggak lama, saudara. Dan waktu, perhatikan, sekali, tidak berkali-kali. Ketika ia mengiring kambing domba ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah. Hidup itu ada sekali waktu. Hidup itu banyak kejadian tiba-tiba. Ya, hidup itu banyak kejadian tidak terduga. Saudara sudah sumpah, saya nggak mau nikah. Sekarang anak 8. Ayo. Malu nggak? Nggak usah malu Bu, biasa aja. Ya. Ada ibu-ibu datang sama saya, Pak Pengki tolong doain, salib saya berat sekali Pak. Apa Bu, suami selingkuh? Enggak, anak saya 8. Masa anak 8 salib? Lah kamu bikin nggak pakai berhenti, yang mana terus lah. Nah, sekali waktu, banyak kejadian tidak terduga dan tiba-tiba. Suami yang selalu setia, suka mususi beras, bantu cuci piring. Dia sekarang selingkuh, tiba-tiba kan. Kita naik lagi, ayat 2. Ini perhatikan. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala tapi tidak terbakar. Perhatikan ayat 3. Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan. Seringkali kita bertanya, Pak, mendengar suara Tuhan gimana kan? Banyak loh. Orang Kristen sedikit-sedikit ngomong, Tuhan berbicara, Tuhan bersuara. Padahal dia budek loh. Begitu mudahnya sih, sok rohani, sok ngeroh, apa-apaan saudara. Musa itu 40 tahun lebih baru sekali dengar suara Tuhan. Ya, dengarnya di mana? Waktu dia mengembalakan kambing domba. Lewat pekerjaan, Tuhan bisa ngomong sama Anda. Amin. Tidak usah bertapa, hening di puncak Semeru Bromo. Mati kedinginan Anda di sana. Ya, lewat pekerjaan kerjakan demi dan untuk Tuhan. Berikan kontribusi. Dan Tuhan melihat dan Tuhan akan ngomong lewat pekerjaan sehari-hari. Oke? Kapan Pak? Sekali waktu. Makanya hidup ini harus peka. Ya, jangan pekok. Pekok itu dablek, saudara. Ya, jadi peka. Kadang-kadang Tuhan berbicara lewat situasi, enggak selalu lewat audible. Ya. Satu hari saya di persekutuan doa. Pendoanya berdiri. Waktu Pak Pengki tadi berkhotbah, saya melihat ada ikan mas di kepala Bapak. Ikan mas itu mestinya di akuarium bro, bukan di kepala saya. Kalau bukan anggota gereja saya banting itu orang itu. Apa sih itu, penyesatan itu? Enggak usah mau rohani kayak gitu, enggak usah.
Tapi perilakumu tunjukkan sikap rohani. Iman adalah perilaku. Dia ngelihat semak terbakar. Dia tiap hari lewat situ. Tapi baru kali ini semak terbakar, ya. Tapi tidak ada api. Jadi kalau ada kejadian yang agak janggal dalam hidup ini, Bu, agak aneh. Ya. Tolong kita merenung, kita bertanya, mawas diri. Jangan nyalain orang lain. Kenapa istri yang biasanya ramah, suka ngelus-ngelus, sekarang bawaannya marah terus? Ya. Tuhan itu sering bicara kepada istri, Bu. Istri itu radarnya tuh. Cuma sekarang ya, tiang radarnya banyak yang bengkok, itu istri-istri, Bu. Ya. Bu, ibu ini menikah berapa tahun, Bu, ya? Saya lihat akur banget, Bu. Berapa tahun, Bu? 50 tahun, ya. Oh, marah. Enggak bosan lihat orang di tiap hari, Bu. Loh, pernah bosan enggak? Ayo ngomong, enggak usah takut, Bu. Nah, kadang-kadang bosan, berikan tepuk tangan. Untuk istri yang bosan tapi tidak minta cerai. Itu baru namanya hebat. Amin. Enggak usah jawab rohani, Bu. Justru ini jawaban dari Tuhan ini. Ayat 4, perhatikan. Ayat 4, klik. Setelah Musa melihat hal yang aneh, ia menyimpang. Berarti ada respon. Kalau ada hal yang janggal, itu direspon, Bu. Ada apa ini ya? Ada apa? Ini pertanyakan. Saudara, ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksa, berserulah Allah dari tengah semak duri, Musa, Musa, dan ia menjawab. Tadi yang membakar semak belukar siapa, Bu? Malaikat. Tapi yang berfirman tetap Tuhan. Baca ayat, perhatikan, Bu. Yang membakar semak adalah malaikat. Tapi firman tetap Tuhan. Tuhan adalah zat yang tidak pernah bisa diwakili atau terwakili. Amin. Jadi ketemukan Tuhan. Kalau yang namanya Musa cuma ngelihat semak terbakar tanpa ada firman, buat apa, Bu? Woi, Yesus ada di Senen. Ikut? Emang Yesus kurang kerjaan turun ke Senen? Semua berbondong-bondong berdoa. Yesus enggak gitu caranya, Bro. Saya ketawa aja. Ada hal yang bisa saya percaya, ada hal yang harus saya pertanyakan. Apakah di situ penampakan yang katanya penampakan loh di Senen, saya enggak tahu. Apakah dia berfirman? Enggak kok. Iblis bisa berubah menjadi malaikat terang. Kecuali di situ ada omongan Tuhan menggelagar. Hai umatku yang sudah nonton kamu, engkau pulang, engkau mati. Mau enggak? Tapi tetap firman. Ya. Jadi tanda dan firman itu harus selaras. Ada tanda baru firman, ada firman baru tanda. Jadi enggak cukup kita melihat tanda dan berkata itu Tuhan Allah. Enggak, Bu, ya. Kemudian Musa menyimpang. Sebetulnya tujuan Tuhan datang pribadi kepada Anda supaya hidup kita ini menyimpang dari yang kurang baik menjadi baik, menjadi lebih baik gitu loh, ya. Naik lagi, kita cepat supaya selesai. Lalu ia berfirman, jangan datang-datang, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat ini di mana engkau berdiri adalah kudus. Ya. Jadi saudara, bukan hanya sepatu, tapi letakkan hatimu, biar Tuhan yang menguduskan. Amin. Ya, lagi terus lanjut. Lalu ia berfirman. Nah, tadi yang membakar semak adalah malaikat, yang berfirman adalah
Tuhan. Dia tidak terwakili, dia tidak tergantikan oleh siapapun. Perhatikan, akulah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub waktu menyeberangi sungai Yabok, dia ketemu Tuhan, namanya diganti Israel. Jadi negeri Israel itu nama dari mulutnya Tuhan sendiri. Dia keturunan Bani Yakub. Dan Tuhan mengaku, aku adalah Allah Yakub, akulah Allah Israel. Ya. Terus kita Allahnya siapa, Pak? Yes, urusan dewi-dewi. Tapi kita percaya Yesus juru selamat. Apapun yang dikatakan tentang Yesus, katanya ini. Pokoknya sekali Yesus pengki tetap Yesus, titik. Sekali Yesus sampai kapanpun saya tetap Yesus. Selesai. Oke? Ya. Kita naik lagi, loncat. Lalu firman-Nya, bukankah aku yang menyertai engkau? Kita seringkali kayak orang gak beriman, saudara. Ekonomi drop, gak punya uang. Ingat loh, saudara gak ingat Tuhan. Tuhan selalu ngomong, bukankah aku selalu menyertai engkau? Kita bisa hidup hari ini karena penyertaan Tuhan. Ibu punya suami ini juga dikirim Tuhan. Tolong jangan sia-siakan, Bu. Tapi bapak ini kayaknya mukanya muka baik ya. Muka baik loh. Kalau saya ini kan muka nggak baik sejak lahir. Usianya sama, Pak. Usianya sama. Sama Pak Pengki sama. Oh, 7 tahun. Aduh, keren. Coba Pak berdiri sebentar, Pak. Oh, jauh kerennya sama Pak Pengki. Oh, jauh, Bu, jujur aja. Tapi Bapak ganteng, Pak, jujur. Tuhan berkati, Pak. Udah disemir hitam. Oh, jangan, Pak. Cewek sekarang ini suka rambut putih, keren. Jangan disemir, itu pemalsuan di hadapan Tuhan. Berhenti, Pak, berhenti. Saya tetap putih, Pak Marji tetap putih. Sampai putih rambutku, aku tetap menggendong kamu. Nah kalau Bapak sudah hitam, gak digendong sama Tuhan. Dibanting, Pak. Jangan. Ini rambut putih lebih cakep, Bu, lebih keren. Ya, ntar saya make over pakai jin, Bu. Ya, pasti Bapak ganteng. Ini lahir ganteng ini. Ya. Nah, jadi apapun situasimu, tetaplah berkata Tuhan menyertai aku. Mengutus api bilang kau membawa. Ya, oke. 13. Lalu Musa berkata kepada Allah, tetapi, nah manusia itu selalu kalau sama Tuhan, di depannya ada kata tapi Tuhan, nah lu, Tuhan gak ngerasain punya suami model begini. Gua yang ngerasain 50 tahun. Loh ya kan. Tetapi, di hadapan Tuhan jangan pakai tetapi. Ya, walaupun meskipun. Aku mendapatkan obat. Allah nenek moyangku telah mengutus aku. Kalau orang bertanya, siapakah aku? Jawabnya gimana Tuhan? Kalau saudara punya mobil Kijang, temanmu mau beli warna apa, tolong difoto, ini wujudnya. Nah, tapi kalau Tuhan, saudara, ya. Ayat 14, ini penting, perhatikan. Firman Allah kepada Musa. Nanti kalau orang nanya, ngomong, aku adalah aku. Sampai di sini saya mumet. Otak saya sudah gak bisa cair lagi. Ini piye to Tuhan karepmu iki. Pokoknya kalau nanya, aku adalah aku. Maksudnya gimana? Saudara, saya sering berkali-kali kasih contoh. Nanti sampai rumah, punya cermin yang tinggi satu badan? Halo, punya ya? Nanti saudara berdiri. Saya coba itu dulu. Di dalam kaca ini saya, tapi bukan saya. Dia ngomong bukan saya, kok persis saya? Saya goyang, dia ikut goyang. Saya geleng, dia ikut geleng. Itulah pengertian aku adalah aku. Firman itu keluar. Jadi firman sekarang gini, saya khotbah.
Walaupun Anda nggak lihat fisik saya, tapi waktu Anda dengar suara saya, itu suaranya Pengki. Betul kan? Makanya sering-sering dengar firman Tuhan. Jadi Anda tahu suaranya. Aku adalah aku yang mengutus kamu. Aku tidak bisa diwakili oleh siapapun. Aku tidak bisa dicerna oleh siapapun. Aku tidak bisa dimengerti oleh siapapun. Kecuali satu, percaya. Amin. Saudara percaya Amerika sudah berkali-kali mendarat di bulan? Percaya? Anda nonton? Anda tahu buktinya? Semua bisa dilihat. Tapi kenapa Anda percaya? Ini loh, percaya itu susah, Bu. Makanya itu namanya panggil. Kita bukan beragama loh. Kristen bukan agama. Nanti saudara lihat Kisah Rasul 11 ayat 26 saya hafal. Di kota Antioquia lah untuk pertama kali murid-murid disebut Kristen bukan agama. Tapi Kristen adalah orang yang percaya kepada Yesus. Dan kita tidak mungkin bisa percaya kalau Tuhan tidak manggil Pengki. Saya ini orang mursal, murtad, nawakal, segala karu-karuan, Bu. Bisa tobat karena Yesus datang kepada saya. Ya. 15. Selanjutnya berfirmanlah kepada Musa. Beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangku, perhatikan, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Israel. Allah Ishak, Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu, namaku untuk selama-lamanya. Itulah sebutanku turun temurun. Ya, sudah. Spiritualnya selesai. Ya. Kita akan ngelihat gimana ngeterapinya di dalam langkah selanjutnya. Dengar, Anda dapat panggilan dari Tuhan. Ya. Nanti saya jelaskan. Oke? Silakan musiknya dulu. Saudara, Musa diutus kemana? Menghadap Firaun. Setelah panggilan Tuhan datang, kita selalu berhadapan dengan ketidakseimbangan. Jazz. Ini jazz ringan. Enak gak jazz? Hidup itu jangan muter. Oh Yerusalem. Lagunya gitu. Yang melompat tembok, yang apa kek. Kita diciptakan sebagai manusia untuk menikmati apa yang Allah berikan. Apa jazz? Naik satu. Tuhan itu punya sifat apa? Sekali dia ngomong, dia konsisten. Tuhan punya sifat. Sekali dia memberkatimu, dia komitmen. Berkat itu selalu turun. Dan Tuhan selalu memberikan kontribusi di tengah manusia kesulitan. Tuhan adalah zat atau makhluk yang tidak tergantikan oleh siapapun. Amin. Kalau digambar gini kan Anda jelaskan nerimanya. Oke, naik lagi. Saudara, sukses itu disebabkan oleh sebuah kontribusi. Untuk memberikan kontribusi, lihatlah apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Butuh beras, kasih beras. Apa yang mereka inginkan, penuhi. Dan apa yang mereka harapkan, berikan itu. Maka uang akan datang sendiri. Setuju? Jangan mikirin diri sendiri. Penuhi kebutuhan orang lain. Penuhi keinginan orang lain. Asal nggak haram ya. Tetap di dalam jalur kebenaran. Dan yang ketiga, penuhi harapan orang. Naik lagi, klik. Perhatikan, ada 3, saudara. Job itu adalah di mana saya bekerja. Bekerja sebetulnya hanya mencapai nggak kekurangan, kecukupan, survive. Tapi waktu saya melakukan dengan passion saya, jujur Bu ya,
Saya kalau kerja di tengah pekerjaan, saya dapat duit lumayan. Tapi dibandingkan saya khotbah, saya lebih bahagia saat saya khotbah. Amin. Loh, itu duitnya gede. Tapi waktu saya berceramah bisa memberkati orang lain, rasanya ada sesuatu yang lebih hebat dari penghasilan. Karena di sini saya passion, saudara. Passion bisa menghasilkan uang, ya lihat passionnya. Kalau passionnya tidur, emang dapat duit. Passion itu harus dengan proses waktu, penderitaan, perjuangan. Tapi kalau panggilan, saya sukses. Amin. Temukan panggilan. Jangan carpe diem, oke? Ya. Musa menemukan panggilan. Kita naik lagi satu, klik. Musa tadi tawar-menawar sama Tuhan enggak? Tuhan, nanti orang kalau nanya, piye Tuhan aku mesti ngejawab. Jawab aja, aku adalah. Hidup itu adalah negosiasi, saudara. Suami istri juga perlu negosiasi. Bu, kalau bapak pakai baju ini, ibu yang ngatur atau enggak? Enggak. Sekarang dewe ya. Iya. Enak loh Pak punya istri nggak suka ngatur. Saya dulu kalau mau jalan sama istri, pakaianmu ini. Kalau dia ngotot pakaian sendiri, lu jalan sendiri. Tapi saya nggak pernah kok kembaran sama istri nggak. Sekarang kan musimnya pendeta kembaran kayak anak yatim gitu. Ngapain sih? Nggak usah sok-sok gitu. Yang penting hatinya kembar, dua menjadi satu. Amin. Iya. Ada kapan hari musimnya? Pakai batik suami istri, batik pakai ini suami istri. Apa sih? Itu cuma tampilan luar. Yang penting kesamaan hati, kesamaan tujuan, kesamaan dalam pernikahan. Oke? Ya, negosiasi ini perlu apa? Supaya suami istri bisa jadi satu. Perlu yang pertama hati. Yang kedua, otak sama. Baru yang ketiga, perilaku. Hidup itu semua negosiasi, Bu. Enggak mungkin. Misalnya, ini ya, masih muda-muda. Kita datang ke baktian sama. Oh, Julius saja. Enggak, gua Pengki. Akan bisa kan? Yang satu Julius, satu Pengki. Enggak, gua jam satu aja. Gua lebih demen Edward. Loh, itu hak seseorang, silakan saudara. Ya. Kita perlu negosiasi. Kalau mau pinter Alkitab, datang ke tempatnya Pak Julius Parapan. Dia dosen S3, profesor, Bu. Mau pinter, datang ke tempatnya Pengki Andu. Titik, sudah. Gitu aja. Hobi cari duit, datang ke baktiannya Pengki, gua ajarin. Ya. Jadi ini negosiasi sama Tuhan boleh aja. Ya, naik lagi, klik. Aku ini siapa sih? Aku itu adalah sebuah kepribadian. Aku itu pasti memiliki kemampuan dan aku itu penuh dengan nilai-nilai kebaikan. Ya, naik lagi. Aku itu siapa? Aku itu punya standar. Dia tidak terwakili, ya. Dia tidak tergantikan, dia berbeda. Kompetensi. Tuhan itu punya sesuatu yang makhluk lain gak punya. Dia punya kasih. Dia bisa menciptakan. Dia yang membangkitkan. Dia yang menghakimi kita kalau nanti kita sampai ke akhirat. Ya. Terus gaya. Emang Tuhan punya gaya? Punya. Perhatikan waktu Yesus bangkit ya. Ini. Waktu murid-murid ke Emmaus. Tuhan tahu-tahu bersama dengan mereka kan. Mau deket tempatnya. Rumah mereka. Tuhan seolah-olah pergi. Jadi saya tahu gayanya Tuhan itu selalu seolah-olah. Kayaknya saya doa dia nggak dengar, padahal dia cermat. Kayaknya dia tidak memberkati saya, padahal dia sedang memberkati di tengah ketidakpercayaan saya. Amin. Tuhan tuh gayanya seolah-olah aja, ngetes
ngetes kita, saudara. Nah, itu gaya. Kita naik lagi satu. Mau selesai. Saudara mau berfungsi dalam hidup ini? Turunkan egomu. Lakukan negosiasi. Kita ini ribut karena gak pernah ngomong. Lakukan lobby. Istri itu kalau, dengerin ya suami. Perempuan tuh kalau sudah diem bahaya, Bu. Oh bahaya. Jangan sampai dia diem. Mendingan dia ngomel, ngoceh tanpa berhenti. Gue lebih suka. Berarti dia masih peduli sama suaminya. Amin. Kalau sudah diem, bahaya. Mah mau kemana? Terserah. Wah, itu tanda-tanda gejala bahaya. Kalau sudah ngomong, terserah, karepmu. Itu titik bahaya. Dan kedua, dalam sebuah hubungan itu perlu diplomasi. Enggak usah ngotot, enggak usah saling menyalahkan. Ayo ngelobi, ngomong yang enak. Kalau istri manyun, pulang bawain berlian satu. Senyum, Bu. Ayo percaya. Senyum enggak? Ini bener kok. Wah, mulai pembukaan. Itu diplomasi. Oke, tinggal 3 lagi gambar kita selesai. Saudara Jokowi pernah berkata, mental dan mental. Mental itu kayak nyali, mental itu tahan menderita. Orang yang bermental kreatif, ya. Tuhan itu kreatif enggak? Oh kreatif loh, semak dibikin berapi, kan kreatif banget. Ya, yang mau jadi Tuhan nanti kompor-kompor dibuat berapi, semua berapi, rumah dibakar gitu. Setelah kreatif, Anda baru bisa produktif. Nah, dengan mental kreatif dan produktif, Anda bisa jadi wirausaha. Ya, oke, naik lagi, klik. Saudara, saya harap setiap minggu Anda evaluasi diri. Merenung apa kegagalan, apa kelebihan. Evaluasi gunanya untuk apa Bapak Ibu? 1, memberikan pelajaran baru. Memperbaiki kehidupan. Dan ketiga, menemukan hal-hal yang orang lain gak ngelihat. Evaluasi, saudara. Jadi duit datangnya dari mana? Penuhi kebutuhan orang lain, penuhi harapan orang lain, penuhi keinginan orang lain, ya. Sudah selesai belum? Naik lagi. Nah, mental itu butuh nyali enggak? Butuh berani, saudara. Berani itu apa? Berani gagal, berani beda, berani bertindak. Keberanian itu perlu resiko, saudara. Kita naik 1 kali lagi. Kayaknya selesai. Tuhan berkati.